Bab 291, geser. Sang memasuki tembok timur di pagi hari. Selama 10 bulan terakhir, dia fokus pada peningkatan kekuatan tubuhnya, dan dia sekarang berada di panggung umum puncak. Hari ini, dia akan menguji kekuatannya melawan monster tahap komandan awal. Setidaknya, itulah rencananya. Saat ini, tubuh Sang sama kuatnya dengan tubuh seorang prajurit tahap komandan awal. Bisa dibilang, dengan melawan prajurit tahap komandan awal, Sang tidak melompati level apapun. Namun, kekuatan fisik binatang buas telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat Sang masih berada di tahap umum awal atau awal. Tidak ada satupun prajurit di dunia ini yang bisa mengalahkan monster panggung komandan sendirian dengan level yang sama. Sang segera membeli beberapa jimat dan melompat ke bawah tembok. Meskipun Sang sudah terbiasa berlari sangat cepat, terbang masih merupakan sesuatu yang baru baginya, dan dia menikmati kesendirian di udara. Beberapa menit kemudian, Sang mendarat di dekat pintu masuk gua. Itu sama dengan yang dia gunakan 3 tahun lalu dengan Astor, Sarah, dan Elver. Lalu, Sang menghela nafas. Aku sudah lama tidak memikirkan mereka. Awalnya, aku ingin punya beberapa teman, tapi kemudian semua urusan Wilbury ini dimulai. Saya sangat fokus untuk menjadi lebih kuat sehingga saya bahkan tidak berbicara dengan mereka sekalipun. Teman? Ya, Sang berpikir sambil melihat ke langit. Saya pikir saya ingin teman. Aku sudah terbiasa dengan kesepian, tapi aku masih bertanya-tanya dari waktu ke waktu bagaimana rasanya memiliki teman di dunia ini. Tapi apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Saya menjadi sasaran orang-orang yang jauh lebih kuat dari saya. Terakhir kali hal itu terjadi, mereka bertiga juga hampir mati. Selain itu, bagaimana jika musuh ingin menggunakan mereka sebagai sandera? Saya tidak akan masuk ke dalam jebakan yang jelas, yang berarti teman hipotetis saya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Kurasa aku harus menunda semua urusan pertemanan ini. Sang melompat ke dalam gua. Bang! Sang mendarat di tanah tanpa masalah apapun. Kali ini, persendiannya pun tidak sakit. Setelah melihat-lihat sebentar, Sang menyerbu salah satu terowongan. Binatang buas di sekitar tempat ini tidak berbahaya baginya. Di persimpangan pertama, Sang turun, lebih jauh ke dalam gua. Sama seperti Sarah, Sang telah membeli peta gua, yang pada dasarnya tidak mengeluarkan biaya apapun karena kekayaannya yang besar. Sang telah menjual 4 voci dengan masing-masing 1 amplifier, yang menghasilkan total 4 juta emas. Bersama dengan semua emas lain yang diperolehnya, Sang memiliki kekayaan bersih seorang prajurit panggung komandan menengah. Tidak semua orang memiliki kemewahan memiliki beberapa ahli yang mengejar mereka. Membunuh penyihir jauh lebih menguntungkan daripada membunuh prajurit atau binatang buas. Sang melihat beberapa monster panggung umum saat melewati gua. Dia melihat beberapa laba-laba, terenggiling, tikus tanah, dan bahkan kelabang. Tentu saja, tidak satupun dari mereka tertarik menyerang Sang. Dia berlari terlalu cepat, dan dia mengeluarkan perasaan bahaya yang cukup kuat. Sang sampai pada sebuah lubang besar di tanah yang memiliki beberapa terowongan yang terhubung dengannya. Lubang itu kedalamannya hampir 1 kilometer. Dari waktu ke waktu, Sang dapat melihat binatang meninggalkan satu terowongan dan pergi ke terowongan lain. Bisa dibilang, terowongan ini cukup sibuk. Setelah berlari, Sang melompat dari tepi dan terjatuh ke dalam lubang. Saat dia terjatuh, Sang memecahkan salah satu jimat yang dia beli. Sedetik kemudian, tubuh Sang menghilang dan digantikan oleh angin hijau. Jimat ini dirancang khusus untuk memungkinkan seseorang turun ke lubang ini tanpa ada binatang buas yang mengganggu mereka. Sekitar 1 menit kemudian, Sang diam-diam dan ringan mendarat di tanah, dan tubuhnya muncul kembali. Dia melihat sekeliling sebentar dan berjalan menyusuri salah satu terowongan. Saat ini, pikirannya telah mencapai kekuatan Peak Apprentice, memungkinkan Sang menghafal seluruh peta yang telah dibelinya. Setelah beberapa menit, Sang berbelok ke kiri, yang membawanya semakin ke bawah. Kemudian dia belok kanan, lurus, belok kiri lagi, dan akhirnya, dia sampai di sebuah terowongan yang aneh. Terowongan ini cukup curam tetapi tidak cukup curam untuk runtuh seluruhnya. Terowongan khusus ini disebut Commander Slide. Dinamakan demikian karena, setelah tiba di ujung perosotan, seseorang akan memasuki bagian gua tempat tinggal monster panggung komandan. Gua jauh lebih baik daripada ngarai untuk tim prajurit panggung komandan yang baru. Di dalam gua, semakin dalam, semakin kuat monsternya. Artinya, selama seseorang tetap berada di bagian atas panggung komandan di gua, seseorang tidak akan bertemu monster panggung komandan tengah, akhir, atau puncak. Di ngarai, monster-monster panggung komandan semuanya tercampur. Seseorang dapat bertemu dengan monster panggung komandan awal dan kemudian bertemu dengan monster panggung komandan puncak hanya dalam jarak 100 meter. Hal seperti ini tidak akan terjadi di sini. Untungnya, perosotan ini juga sangat jarang digunakan oleh binatang buas. Binatang panggung komandan tidak punya alasan untuk naik ke perosotan, dan binatang panggung umum tidak punya alasan untuk menuruninya kecuali mereka baru saja mencapai panggung komandan. Sang melompat ke perosotan keras dan meluncur ke bawah dengan kakinya. Perosotannya tidak rata dan semulus bagian terowongan lainnya, sehingga agak berbahaya. SSHHH. Beberapa es muncul di kaki Sang, yang menghaluskan tanah di bawahnya, memungkinkannya meluncur ke bawah tanpa masalah apapun. Hanya beberapa detik kemudian, tubuh Sang telah mencapai kecepatan yang cukup tinggi. Ini mungkin secepat yang aku lakukan dengan kereta luncur saat itu, pikir Sang.
Beberapa saat kemudian, sebuah batu muncul di jalan Sang. Sang melompati batu itu tanpa masalah apapun dan dengan ringan mendarat di perosotan itu lagi. Benar saja, tanpa domain, meluncur ke bawah sini cukup berbahaya. Untungnya, afinitasku sedikit berbeda. Jika seseorang kehilangan kendali atas afinitasnya saat meluncur ke bawah, mereka mungkin akan menabrak salah satu batu yang sangat keras dengan kepala atau punggungnya. Di satu sisi, perosotan ini berfungsi seperti pintu masuk ke gua itu sendiri. Itu adalah filter bagi orang-orang yang terlalu lemah. Perosotannya cukup panjang, dan Sang terus meluncur selama hampir 5 menit. Aku tidak tahu seberapa dalam diriku saat ini, pikir Sang. Aku setidaknya berada beberapa kilometer jauhnya di dalam tanah. Setelah meluncur melewati tikungan, Sang melihat sesuatu, dan dia mengangkat alisnya. Benar-benar, laba-laba retak panggung komandan awal sedang berburu di sini. Beberapa ratus meter ke depan Sang, dia bisa merasakan crack spider raksasa. Saat ini, penglihatan kegelapan Sang telah menjadi lebih baik, dan tidak masalah baginya untuk merasakan semuanya dengan jelas selama beberapa ratus meter selama ada cukup mana kegelapan di sekitarnya. Crack spider memiliki lebar dan panjang hampir 20 meter, dan ia duduk di langit-langit. Itu jelas ada di sana untuk menangkap monster panggung komandan tingkat lanjut. Bab 292, bawah. Sang melihat crack spider dan menyiapkan pedangnya. Bang! Sang melesat ke depan setelah melepaskan Ice Blast. Laba-laba itu segera menyadari bahwa Sang sedang menyerangnya. Tidak masalah jika Sang bergerak dengan tenang di udara. Laba-laba hanya melihat ke satu arah, dan ketika ada sesuatu yang datang dari sana, ia akan menyadarinya. Bang! Beberapa menara muncul dari langit-langit di sekitar crack spider, menghalangi pendekatan Sang. Tapi Sang tidak berhenti. Boom! Sang menendang batu itu, menghancurkannya. Tentu saja kakinya juga patah berkeping-keping. Laba-laba di balik tembok kehilangan keseimbangan. Tubuh Sang tidak sekuat tubuhnya, tapi Sang baru saja melaju lebih dari 300 km per jam, dan ada banyak kekuatan di balik serangannya. Beberapa kaki laba-laba terangkat ke belakang, dan ia nyaris tidak bisa bertahan di langit-langit dengan sisa kakinya. CRK. Namun, beban berat yang tergantung pada beberapa titik saja akan sangat membebani langit-langit, membuatnya retak di banyak tempat. Boom! Kaki Sang yang lain menendang langit-langit. Jika dia terus maju, dia akan melompat tepat ke gigi laba-laba. Retakan, langit-langit di atas Sang retak, dan Sang terlempar ke tanah berkat tendangannya. Namun, crack spider terjatuh bersamanya. Crack spider dengan cepat menyelaraskan tubuhnya sehingga ia tidak akan mendarat dengan punggungnya melainkan dengan kakinya. Bang! Sebuah ledakan es meninggalkan tangan kiri Sang, dan dia menembak ke langit-langit lagi. Bang! Sang dengan keras mendarat di langit-langit perosotan, batu di bawah kakinya retak. Bahkan tubuhnya terkubur hingga pinggang. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Crack spider jatuh ke tanah dengan kakinya terlebih dahulu, dan tubuh Sang tertancap di langit-langit. Dari sudut pandang Sang, dia melihat ke atas, tepat ke punggung laba-laba dengan mata berbinar. Boom! Batu di sekitar Sang meledak saat Sang melepaskan ledakan api yang kuat dari kakinya yang telah sembuh. Kecepatan Sang melampaui kecepatan jatuhnya laba-laba berkali-kali lipat. CRK. Bang! Pedang Sang menembus bagian tengah punggung laba-laba, dan keluar dari depan. Suara melengking terdengar dari laba-laba. Boom! Laba-laba itu menghantam tanah dengan keras. Kakinya bergerak-gerak karena panik, tapi tubuhnya dipaku ke tanah oleh pedang raksasa yang keluar dari bagian bawah dadanya. Sang berdiri di atas laba-laba itu, dan tangannya menyentuh tubuhnya. Menyerap kegelapan, laba-laba itu mencoba melarikan diri dengan panik, tetapi ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika seluruh energi kehidupannya meninggalkan tubuhnya. Namun kemudian, penyerapannya tiba-tiba berhenti. Di atas laba-laba, tubuh Sang telah membengkak, dan dia tampak siap meledak. Terlalu banyak energi kehidupan, pikirnya. Laba-laba itu masih hidup, tetapi sudah sangat lemah. Sang meraih pedangnya dan menggerakkannya ke tubuh yang lemah dan lemah itu, memotong kepalanya menjadi dua. Laba-laba itu mati dengan sangat cepat setelah itu. Sang menyingkirkan pedangnya lagi. SSSSHH. Sang mendengar dan merasakan bumi bergerak, dan dia melihat ke bawah. Mayat di bawahnya mulai meluncur menuruni lereng yang curam. Untuk sesaat, Sang tidak yakin apakah dia harus menyimpan mayatnya atau tidak. Agak mengingatkanku pada saat aku menaiki kereta luncur, pikir Sang ketika dia melihat mayat di bawahnya semakin melaju kencang. Pada akhirnya, Sang memutuskan untuk meninggalkan mayatnya di luar. Mengapa tidak menunggangi laba-laba? Sang memutuskan untuk tetap berdiri di atas laba-laba itu karena dia tidak ingin tiba-tiba terlempar jika laba-laba itu menabrak sesuatu. Tapi dia tidak akan terus meluncur lama. Semenit kemudian, Sang melihat bukit pasir dan batu di ujung perosotan. Sang pergi ke belakang mayat dan melompat dengan seluruh kekuatannya. Bang! Mayat itu semakin berakselerasi saat kecepatan Sang melambat. Boom! Mayat itu menghantam bukit pasir dan batu, menyebarkan puing-puing ke seluruh gua. 2 detik kemudian, Sang dengan keras mendarat di atas mayat laba-laba itu lagi. Kali ini, persendiannya retak, tapi itu bukan masalah. Setelah mendarat, dia melihat sekeliling gua. Itu cukup besar, tingginya mungkin sekitar 200 meter dan lebarnya 100 meter. Bukit yang terbuat dari batu dan pasir itu hampir setinggi seluruh gua.
Kurasa ini semua adalah pasir dan batu yang meluncur menuruni lereng, pikir Sang sambil melihat ke bawah. Kemudian, Sang melihat ke lubang tempat dia keluar. Lubang itu berada di langit-langit gua, dan Sang dapat melihat perosotan dengan lebih jelas dari sini. Kelihatannya jauh lebih curam dibandingkan saat aku melihat ke bawah, pikir Sang. Saya pikir slide itu berada pada sudut sekitar 60 derajat hingga 70 derajat. Tidak yakin apakah saya bisa menyebutnya slide. Sang melihat kembali ke gua. Tapi itu tidak masalah. Saya telah tiba di tujuan saya, dan itu yang terpenting. Sang memasukkan mayat laba-laba ke dalam dunia batinnya dan meluncur menuruni gunung kecil pasir dan batu. Saya harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Aku bisa menghadapi monster tahap komandan awal tanpa masalah, tapi jika monster tahap komandan awal menyergapku, aku mungkin mendapat masalah. Sang memeriksa peta yang diingatnya. Saya seharusnya berada di perbatasan antara zona Storm Eagle dan zona Empress Cobra. Menurut peta, tempat ini berada sekitar 6 km di bawah permukaan. Saat Sang memikirkan hal ini, dia juga menyadari hal lain. Dia melihat lengan kirinya dan menggerakkannya sedikit ke atas dan ke bawah. Kemudian, dia sedikit berjongkok dan berdiri lagi. Ini sangat halus, tapi menurutku aku merasa lebih berat, pikir Sang. Apakah ini efek dari earth mana dalam jumlah besar? Sang tidak bisa merasakan mana bumi, tetapi dia tahu bahwa dia sedang mandi di dalamnya. Earth mana sangat berat dan mengalir turun, seperti air. Selain itu, semakin banyak bumi di sekitar seseorang, semakin padat mana bumi di sekitarnya. Saya telah membaca bahwa mana bumi berhubungan dengan gravitasi. Penyihir yang menggunakan earth mana tidak dapat mengontrol aspek gravitasi ini, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa earth mana memiliki sedikit efek pada gravitasi. Maksudku, itu masuk akal. Di bumi, semakin besar masanya, semakin kuat gravitasinya. Earth mana dikenal sangat berat dan memiliki kemampuan untuk membuat benda menjadi lebih berat. Dalam arti tertentu, itu pasti ada hubungannya dengan gaya gravitasi. Saya tidak yakin apakah kedalaman 6 km akan membuat perbedaan nyata dalam hal gravitasi di bumi, tapi saya pasti bisa merasakannya di sini, meski sangat halus. Saya kira mana bumi memiliki efek memperkuat gravitasi. Kemudian, Sang melihat ke depan, dan dia melihat sebuah terowongan yang agak besar, tetapi ketika dia melihatnya, dia mengangkat alisnya. Terowongan itu tidak mulus dan melingkar, pikirnya. Ini lebih mirip gua alami, yang akan saya temukan di bumi. Sang berjalan ke salah satu dinding dan menyentuhnya dengan alis berkerut. Namun, temboknya sangat keras. Saya mungkin perlu menyerangnya dengan pedang saya dengan seluruh kekuatan saya jika saya ingin merusaknya. Apakah itu salah satu alasan mengapa binatang terus turun ke bawah? Maksudku, tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka adalah monster afinitas bumi dan mana bumi menjadi semakin melimpah. Tapi bagaimana jika monster itu juga tidak ingin mengubur dirinya sendiri secara tidak sengaja saat bertarung? Bisa jadi, tidak tahu. Sang melihat ke terowongan gelap itu lagi. Dan kemudian, dia berjalan ke depan, pedangnya sudah siap. Dia akhirnya sampai di tempat yang berbahaya bagi dirinya saat ini. Bab 293, Area Tenang. Sang melakukan perjalanan melalui terowongan dengan lambat. Dibandingkan dengan gua atas, tempat ini jauh lebih sepi karena jumlah binatang buas yang berkeliaran jauh lebih sedikit. Sama seperti prajurit dan penyihir, semakin jauh seseorang menempuh jalan menuju kekuasaan, semakin sedikit makhluk pada level yang sama yang akan ditemukan. Mungkin jumlah monster panggung umum 10 kali lebih banyak daripada monster panggung komandan. Jadi, meskipun gua bagian atas kadang-kadang dihuni oleh binatang buas, gua yang lebih dalam terasa kosong. Namun hal ini tidak dapat dihindari. Untuk maju menuju kekuasaan, seseorang diharuskan mengonsumsi lebih banyak sumber daya. Setiap monster panggung komandan mungkin telah membunuh ratusan monster lain dalam hidup mereka. Sang tidak menemukan binatang lain selama beberapa menit, bahkan dengan bantuan penglihatan kegelapannya. Namun setelah 30 menit, Sang akhirnya merasakan sesuatu yang menarik. Namun, itu bukanlah binatang buas. Sang memandang ke arah utara dengan penuh minat. Dia tidak yakin apa yang dia rasakan, tapi perasaan ini terasa aneh. Apakah aku sedang membayangkan sesuatu? Sang berpikir sambil melihat ke utara. Aku tidak bisa melihat apapun dalam penglihatan kegelapanku, tapi entah bagaimana aku merasa harus pergi ke utara. Untuk sementara, Sang tidak yakin apakah perasaan ini nyata atau tidak. Saya harus menyelidikinya. Jika saya semakin dekat dan perasaan itu nyata, itu akan menjadi lebih kuat. Sang berjalan menyusuri salah satu jalan utara dan memeriksa petanya lagi ketika dia sampai di sebuah persimpangan. Selama beberapa menit, Sang memilih jalur yang mengarah lebih jauh ke utara, tapi itu tidak mudah untuk dinavigasi, bahkan dengan peta. Sang masuk lebih dalam ke dalam gua, tapi dia tidak turun terlalu jauh. Lagi pula, dia tidak ingin bertemu monster panggung komandan menengah. Aku bisa merasakan bijinya, tiba-tiba Sword berkata. Pedang sangat jarang berbicara, dan Sang melihatnya dengan heran. Biji jenis apa? Biji entropi, jawab Sword. Perasaannya sama seperti saat kita berada di depan ujian Raja Tua, tapi kali ini, perasaan itu jauh lebih kuat. Apakah perasaan itu datang dari utara? Sang bertanya. Ya, kata pedang. Sang mengerutkan alisnya. Aneh, aku tidak bisa merasakan biji di ujian Raja Tua. Sejauh yang aku tahu, aku hanya bisa. Dan kemudian,
Mata Sang menyipit. Mungkinkah Sang ingat hari kekacauan terakhir yang dia ikuti? Saat itu, Sang merasa sangat mirip dengan sekarang. Selama hari kekacauan terakhir, Sang merasakan kekejian di zona Wyvern S Utara. Sang melihat ke utara. Apakah aku merasakan suatu kekejian? Tapi bagaimana caranya? Kekejian seharusnya hanya muncul pada hari kekacauan, dan itu masih sekitar 2 bulan lagi. Terlebih lagi, aku bukan satu-satunya yang memburu di sini. Jika ada kekejian di sini, para pejuang dan penyihir lain pasti sudah menemukannya. Namun demikian, Sang memutuskan untuk menyelidikinya. Bahkan jika tidak ada kekejian, biji itu tetap berguna. Sang melanjutkan perjalanan ke utara, memeriksa petanya beberapa kali. Ketika Sang memasuki terowongan tertentu, dia melihat sesuatu di peta yang tidak dia sadari sebelumnya. Area tenang, pikir Sang. Area di mana Sang baru saja masuk diwarnai dengan sedikit warna biru. Rona birunya membentang sekitar 5 km dan berbentuk bulat. Daerah ini disebut daerah tenang, dan ada catatan singkat di samping namanya. Hampir tidak ada binatang buas, Sang membaca. Pada saat itu, Sang menyadari mengapa hanya ada sedikit binatang. Tentu saja, jumlah monster panggung komandan lebih sedikit, tapi bepergian selama 30 menit tanpa melihatnya masih terasa agak aneh. Selain itu, meskipun Sang telah melakukan perjalanan selama 30 menit, dia tidak berjalan terlalu cepat, dan dia berjalan berputar-putar pada kedalaman yang berbeda. Dia belum berada di dalam zona tenang sampai sekarang, tapi dia sudah cukup dekat dengannya. Binatang bisa merasakan kekejian. Biasanya, mereka menyerang ketika mereka melihatnya, tapi jika kekejian berada jauh di atas level mereka, mereka mungkin menghindarinya, pikir Sang. Aku merasakan kekejian dari utara, dan pusat area tenang juga berada di utara. Sang berpikir dengan alis berkerut. Sepertinya ini bukan suatu kebetulan. Sang terus berjalan ke utara dalam garis lurus mungkin. Dia tidak bertemu binatang apapun. Akhirnya, Sang menemui jalan buntu dan harus memutarnya. Sang melakukan perjalanan ke timur laut sekitar 2 km sebelum dia berhenti. Oke, arahnya pasti berubah, pikir Sang. Saat ini, Sang berada di sebelah timur pusat kawasan tenang. Dan dari mana perasaan itu berasal? Barat. Pada saat itu, Sang memutuskan untuk mengambil salah satu dari sekian banyak batu bara dan mengeluarkan petanya. Sang memejamkan mata dan fokus pada perasaan itu. Kemudian, dia menggambar garis lurus melalui seluruh kam zone di peta sesuai dengan perasaannya. Setelah itu, Sang kembali pergi ke barat daya. Setiap kilometer, Sang menarik garis lain sesuai perasaannya. Terakhir, dia melakukan perjalanan ke sisi barat kam zone. Dan kemudian, Sang berhenti dan melihat peta. 5 garis hitam dengan arah berbeda melewati seluruh zona tenang. Dan kelima garis itu bertemu di tempat yang sama. Namun, titik pertemuan mereka berada di antah berantah. Tidak ada terowongan atau gua di daerah itu. Sang mengeluarkan peta berikutnya, peta untuk gua yang lebih dalam. Dia menempatkan kedua peta di atas satu sama lain dan membandingkannya. Alis Sang terangkat ketika dia melihat peta itu. Area atas dan bawah di bagian gua panggung komandan, keduanya memiliki lingkaran selebar 2 km tanpa gua. Semua gua menghindari lingkaran ini, dan di tengah lingkaran itu seharusnya menjadi targetku. Orang harus ingat bahwa gua itu lebarnya lebih dari 100 km. Lingkaran selebar 2 km tidak terlalu terlihat pada peta yang mencakup area seluas itu. Terakhir, Sang mengeluarkan peta area panggung umum gua. Namun, kali ini tidak ada lingkaran. Area panggung umum sepenuhnya normal. Artinya, semua ini hanya dimulai pada kedalaman ini, yang seharusnya sedalam 6 hingga 7 km. Saat ini, Sang yakin ada sesuatu di sini, tapi dia juga menyadari beberapa hal lainnya. Area aneh seperti area tenang jelas tidak luput dari perhatian, pikirnya sambil menggaruk dagunya, melihat ke peta. Para penyihir pasti meneliti dan menganalisis area ini secara menyeluruh, dan mereka pasti memperhatikan lingkaran kosong ini. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak mencoba menggali ke lokasi itu. Namun, peta tidak menjelaskan apapun tentang tempat ini. Jika ada sesuatu yang mengancam tempat ini, petanya akan mengatakan demikian. Sang melihat lebih dekat ke peta. Jika saya adalah tim peneliti, saya akan mencapai lokasi terdekat dengan pusat dan menggali dari sana, yaitu, di sana. Sang memperhatikan sebuah gua kecil yang berakhir di jalan buntu, sambil menunjuk ke lingkaran. Letaknya di sebelah tenggara lingkaran, dan sekitar 500 meter lagi ke bawah, yang seharusnya masih aman bagi Sang. Mari kita periksa. Bab 294, Tembok Hitam. Sekitar 20 menit kemudian, Sang mencapai terowongan dan memasukinya. Saat dia berjalan lebih jauh, dia menyadari sesuatu. Penglihatan kegelapanku berhenti pada titik tertentu, tapi ini berbeda. Biasanya, aku bisa merasakan mana kegelapan berhenti di dinding dan tetap berada di dekatnya, tapi kali ini, rasanya mana kegelapan ditelan oleh sesuatu. Ini hampir seperti berhenti ada pada suatu saat. Ini seperti berada di atas perahu dan melihat air terjun. Sungai sepertinya menghilang pada saat itu. Beberapa detik kemudian, Sang menyadari bahwa terowongan itu semakin lebar, bertentangan dengan peta. Peta tersebut menunjukkan jalan buntu alami, namun bukannya menyempit, terowongan tersebut malah melebar. Akhirnya, Sang bisa melihat ujung terowongan. Terowongan itu telah melebar hingga lebar dan tinggi lebih dari 100 meter, tapi semuanya berhenti di titik yang sama. Sang bisa melihat dalam kegelapan,
tapi dia merasa seperti dia tidak bisa melihat apa yang ada di ujung terowongan. Namun, seperti yang diharapkan, perasaan yang dirasakan Sang menjadi lebih kuat. Akhirnya, Sang berhenti hanya 1 meter dari ujung terowongan. Di depannya, dia hanya bisa melihat warna hitam. Sang mengulurkan tangannya. Dan dia merasakan sebuah dinding. Dindingnya dingin saat disentuh, tapi tidak membeku. Aneh, dinding ini sangat hitam sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya, pikir Sang sambil mengusap-usap tangannya ke dinding. Itu bijinya, kata Sword. Sang memandang pedang dengan alis berkerut. Apa? Dindingnya, kata Sword. Mata Sang membelalak kaget, dan dia melihat ke dinding. Maksudmu tembok raksasa ini semuanya terbuat dari biji entropi? Dia bertanya. Benar, jawab pedang. Sang hampir tidak bisa memikirkan fakta ini. Jadi, lingkaran selebar 2 kilometer dan tinggi berapapun kilometer itu seluruhnya terdiri dari biji entropi. Berapa banyak biji itu? Pada saat itu, Sang menyadari sesuatu. Ada luka kecil di dinding yang rata dan mulus itu. Tangan Sang terulur, dan dia hampir tidak bisa merasakan lukanya. Tanpa penglihatan kegelapannya, dia tidak akan pernah menemukannya. Kurasa disinilah mereka mencoba menerobos tembok, pikir Sang. Sedihnya, mereka gagal. Sang memandangi dinding lebih lama lagi. Tetapi bagaimana mereka bisa? Jika tim penyihir sejati gagal melewatinya, itu berarti biji ini sangat keras dan karenanya cukup berharga. Daripada menyerah begitu saja, mereka pasti akan memanggil Duke, kan? Dan hal yang sama juga berlaku untuk Duke, yang berarti pada akhirnya. Sang melihat lebih dekat pada luka itu. Apakah potongan ini ditinggalkan oleh Raja Sky Thunder atau salah satu pendahulunya? Itu juga menjelaskan mengapa tidak ada yang menandai tempat ini. Jika Raja tidak bisa lewat sana, tidak ada orang lain yang bisa. Menurutmu seberapa kuat biji itu? Sang bertanya pada pedang. Aku tidak tahu, jawab pedang. Saya hanya tahu bahwa itu jauh di atas level saya saat ini. Bisakah kamu menyerapnya? Sang bertanya. Pedang tetap diam selama beberapa detik. Saya pasti tidak bisa menyerapnya secara permanen, tapi mungkin saya bisa menyerapnya sementara dan membubarkannya. Sang menggaruk dagunya. Jadi, kamu bisa menyerap sebagian kecil, melepaskannya dalam serangan, lalu menyerap lebih banyak lagi. Itu seharusnya mungkin, jawab Sword. Artinya Anda bisa membuat lubang, kata Sang. Mungkin, jawab pedang. Mau mencoba? Ya, Sang mengangguk, tapi dia tidak segera mulai menggali. Sebaliknya, dia memikirkan konsekuensi apa yang bisa ditimbulkan dari tindakan ini. Pasti ada kekejian atau sesuatu yang serupa di balik tembok ini. Apa yang akan terjadi jika aku membuat lubang? Haruskah aku menghubungi Duke Warwine atau guru? Untuk sementara, Sang mempertimbangkan pilihannya. Dia melihat ke dinding dan ke belakang. Mereka tidak akan tahu apa yang ada di baliknya, pikir Sang. Itu berarti mereka juga tidak akan tahu apakah menggali lebih dalam ini adalah ide yang bagus atau tidak. Selain itu, jika mereka tahu mungkin ada kekejian di baliknya, mereka mungkin takut aku membukanya. Namun, pikir Sang sambil melihat ke langit-langit. Jika ada kekejian di sana, Storm Eagle akan membunuhnya, kan? Dan bahkan jika kekejian lebih kuat dari Storm Eagle, manusia lebih kuat yang belum pernah kutemui akan membunuhnya, kan? Sang merasa sedikit gugup saat dia melihat ke dinding. Tetapi bahkan jika itu terjadi, saya rasa saya tidak dalam bahaya. Sejauh yang saya lihat dari pertemuan dengan kekejian itu, kekejian tidak ingin menyerang saya. Pada titik ini, Sang memikirkan jalan yang ingin dia lalui. Dengan membuka lubang, saya berpotensi membahayakan semua orang yang saya kenal. Tapi di saat yang sama, mungkin ada sesuatu di sana yang bisa membantuku dengan afinitasku. Untuk sesaat, Sang tidak yakin apa yang harus dia lakukan, dan dia memikirkan apa yang akan dilakukan orang-orang yang dia kenal jika mereka berada di posisinya. Dekan, dia akan membukanya tanpa berpikir dua kali. Adipati Angin Puyuh. Dia mungkin memutuskan untuk tidak membukanya, tapi ada juga kemungkinan dia akan membukanya. Raja Langit Guntur. Dia pasti akan membukanya. Bagaimana dengan Tuhan? Pikir Sang. Pada saat itu, sebuah pemandangan muncul di kepala Sang. Dalam adegan itu, seorang remaja berambut merah menggali dinding sambil menyeringai gila dengan pedangnya. Akhirnya, Sang menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli jalan mana yang benar, aku pikir hampir semua orang yang menggantikanku akan memutuskan untuk membukanya. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Aku hanya berharap ini tidak membahayakan semua orang di atasku. Ayo kita lakukan, kata Sang. Sang mengeluarkan pedang dan menempelkannya ke dinding. Sedetik kemudian, api hitam yang ganas muncul di sekitar Sword, dan Sang segera melepaskannya, melompat menjauh. Nyala apinya begitu kuat bahkan hingga melukainya. Pedang jatuh ke tanah, dan Sang melihat ke tangan kanannya. Tangan kanannya telah lenyap sepenuhnya. Untuk sesaat, Sang khawatir dia akan kehilangannya selamanya, tetapi tubuh prajuritnya dengan cepat memulihkannya. Untungnya, ini tidak seperti reaksi entropi. Maaf, jawab Sword sambil berdiri. Sepertinya aku harus melakukan ini sendirian. Tidak apa-apa, jawab Sang. Setelah itu, pedang jatuh lagi ke tanah, dan ujungnya mengarah ke dinding. Dan kemudian, benda itu menyentuh dinding. CRRRRRR. Pedang pecah menjadi api yang hebat lagi, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, ia berhasil menempel pada dinding hingga ujungnya.
Ya, SWORD berhasil menggali sedikit ke dalam dinding. Lubang kecil itu kedalamannya hanya beberapa milimeter, tapi memang ada. Semua baik-baik saja, Sang bertanya ketika dia melihat pedang terus menyala. Ini sangat melelahkan, jawab SWORD, tapi aku bisa melanjutkannya. Sang menyaksikan SWORD melanjutkan. Pedang secara langsung mengubah material dinding menjadi bahan bakar untuk kemampuan entropinya. Itu bertindak sebagai percikan untuk menyalakan api di dinding. Beberapa menit kemudian, pedang tiba-tiba melesat ke dinding. Aku sudah selesai, kata SWORD. Tebalnya hanya sekitar 1 meter. Apakah kamu merasakan sesuatu di sisi lain? Sang bertanya. Lebih banyak biji, jawab SWORD. Dinding ini hanya satu lapisan, dan menurut saya ada lapisan lain yang jaraknya sekitar 10 meter, dan lapisan itu terasa lebih tebal dan kuat. Ketika Sang mendengar itu, dia sebenarnya menghela nafas lega. Jika hanya ini satu-satunya lapisan, kekejian akan berada tepat di depannya, tapi karena ada lapisan kedua, seharusnya tidak ada risiko apapun dalam membuka lapisan pertama, pikir Sang. Sepertinya yang lain tidak dalam bahaya. Menunggu menjadi jauh lebih tidak menegangkan sejak saat itu bagi Sang. Setelah berhasil melewati lapisan pertama, SWORD terus memotong ke samping. Pedang Sang bisa menembus celah kecil ini, tapi dia pasti tidak bisa. Sang menunggu di tempat ini selama lebih dari 2 jam. Penggalian itu terlalu lambat. Akhirnya, SWORD berhasil membuat potongan selebar 2 kali 2 meter di dinding dan keluar lagi. Sang memegangnya dan menaruhnya di punggungnya lagi. Semua baik-baik saja, dia bertanya. Hanya lelah, jawab SWORD. Terima kasih, kata Sang. Pedang tidak menjawab. Kemudian, Sang bergerak maju dan mendorong dinding. Butuh banyak usaha, tapi akhirnya tembok itu mulai bergerak. Dan setelah beberapa detik, tembok itu runtuh. Tidak ada lantai di balik dinding. Tapi begitu tembok itu disingkirkan, mana kegelapan dari luar menyapu area di belakangnya seperti banjir. Akhirnya, Sang bisa melihat apa yang ada di depannya dengan penglihatan kegelapannya. Dan apa yang dilihatnya membuat matanya melebar. Bang! Lingkaran ajaib pada armor Sang diaktifkan dan memblokir serangan dari punggungnya. Ini berarti serangan ini akan membunuhnya. Tubuh Sang terlempar ke depan, namun secara refleks, Sang meraih apapun yang menyerangnya dan menariknya bersamanya. Itu adalah tombak. Dan kemudian, Sang dan penyerangnya jatuh ke area di belakang tembok. Bab 295, jatuh. Sang dan penyerang misterius itu terlempar ke ruang di balik tembok hitam, dan mereka semua mulai berjatuhan. Beberapa saat yang lalu, Sang telah melihat apa yang ada di balik tembok, dan dia tahu apa yang menunggunya. Dan di medan perang aneh macam apa yang harus dia perjuangkan untuk hidupnya sekarang. Setelah tembok pertama ada ruang kosong, lebarnya sekitar 10 meter. Segera setelah mana kegelapan membanjiri ruangan, penglihatan kegelapan Sang telah berkembang pesat. Dan hanya ini yang bisa dia lihat. Ada tembok kedua setelah yang pertama, dan itu saja. Tidak ada lantai, dan langit-langitnya lebih tinggi 2 kilometer dari lokasi Sang saat ini. Jadi, begitu mereka berdua menerobos tembok pertama, mereka mulai jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. CRK, jari-jari Sang hampir patah ketika si penyerang menarik kembali tombaknya dengan kasar. Tubuhnya lebih kuat dariku. Sang sadar, ini berarti dia, setidaknya, berada di panggung komandan menengah. Saat ini, Sang juga mendapat kesempatan untuk melihat lawannya dengan penglihatan kegelapannya, dan dia juga menyadari bagaimana lawannya berhasil menjatuhkannya. Jika Sang tidak sepenuhnya fokus pada si penyerang saat ini, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Dia hampir tidak terlihat seperti hantu. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan, dan Sang bahkan tidak bisa melihat penampilannya sepenuhnya. Sang hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang pejuang, tingginya sekitar 190 cm, dan memiliki rambut hitam panjang. Ia membawa tombak yang panjang, tipis, dan berwarna hitam, hampir menyerupai jarum panjang. SSHH. Kegelapan di sekitar penyerang bergeser, dan tubuhnya berpindah ke dinding pertama. CRRRRRRRRRRR. Dia mencoba menghentikan kejatuhannya dengan menancapkan tombaknya ke dinding, tapi dinding itu terlalu keras. Sang segera mengeluarkan pedangnya dan menyipitkan matanya. Bang! Es meledak dari kaki Sang, dan dia menembak ke arah penyerang. Denting. Tapi Sang hanya membentur tembok. Prajurit itu menghindar ke samping dengan menendang dirinya sendiri dari dinding. Di udara, pria itu menyiapkan tombaknya dan menyerang Sang. CRRK. Sang menangkis tombak itu dengan mengarahkan pedangnya, sehingga meleset. Pedang Sang bergerak di sepanjang tombak menuju prajurit itu. Bang! Sang ketinggalan. Prajurit itu telah memberikan kekuatan lebih pada tombaknya dan menghantam dinding dengan tombak itu, melemparkan tubuhnya sendiri ke belakang. Prajurit itu mendarat di dinding kedua sementara Sang meluncur ke bawah dinding pertama. Bang! Kedua kombatan melompat dari tembok mereka, saling berhadapan. Bang! Es keluar dari tangan kiri Sang, memperlambat kejatuhannya. Namun, musuhnya hanya menggunakan tipuan, dan tombaknya sudah mengarah ke Sang, yang berada di atasnya saat ini. Ketika Sang melihat itu, dia mengubah rencananya dan berhenti menyerang. Karena kecepatan mereka berbeda, jarak di antara mereka akan segera melebar. Namun beberapa saat kemudian, mata Sang melebar, dan dia meletakkan pedangnya di depannya untuk menghalangi. Ledakan. Gelombang mana kegelapan menghantam pedang Sang, dan seperti gelombang yang menghantam batu, gelombang itu terbelah, menyapu tubuhnya.
Bagian luar tubuh Sang sedikit memburuk, tapi dia segera pulih. Itu menjelaskan kenapa aku tidak bisa menemukannya dalam kegelapan. Tentu saja, kekuatan serangan jarak jauh semakin mempercepat jatuhnya prajurit itu, menciptakan jarak yang lebih jauh antara dia dan Sang. Sang menunduk dengan mata menyipit. Dia bahkan mengetahui serangan jarak jauh. Tidak banyak pendekar yang mengetahuinya, artinya dia cukup berbakat dan berpengalaman. Bersama dengan afinitas kegelapannya, dia mungkin telah memperoleh beberapa pelatihan khusus dalam hidupnya. Ini bukan prajurit biasa. Bang, punggung Sang meledak dengan es, dan dia semakin berakselerasi. Jika saya ingin menang, saya harus mengakhiri pertarungan pada musim gugur. Dengan kemampuanku, aku punya keuntungan besar di udara. Keduanya semakin berakselerasi, dan semakin dalam, semakin kuat gravitasinya, yang semakin meningkatkan kecepatan mereka. Kegelapan menyapu prajurit itu, dan dia pindah ke tembok kedua lagi. Sang menyiapkan pedangnya dan menebas ke arah lawannya. Gelombang besar kegelapan meninggalkan pedang Sang dan menembaki prajurit itu dengan kecepatan yang membutakan. Ada begitu banyak mana kegelapan di sekitar mereka sehingga Sang bahkan tidak perlu mengisi pedangnya dengan mana kegelapannya sendiri. Pedang secara pasif menyerap mana kegelapan di tempat ini. Bang! Tiba-tiba, gelombang kegelapan keluar dari tubuh prajurit itu, dan serangan Sang hancur. Denyut nadi kedua meninggalkan tubuh prajurit itu, dan dia menembak ke arah Sang, mirip dengan cara Sang menggunakan afinitas es dan api untuk bergerak di udara. Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga Sang hampir tidak bisa bereaksi. Bang! Prajurit itu tidak menusuk ke arah Sang tetapi menyerangnya dengan tebasan ke samping. Sepertinya dia menyerang Sang dengan tongkat panjang. Sang memblokir serangan itu, tetapi karena perbedaan kekuatan fisik mereka, Sang tertembak di dinding. Bang! Punggung Sang membentur dinding, tapi dampaknya tidak cukup kuat untuk melukainya. Tapi itu tidak pernah menjadi tujuan lawan. Begitu punggung Sang membentur tembok yang lewat dengan cepat, kekuatan jatuhnya membuat Sang berputar dengan keras. Rasanya seperti seseorang melompat keluar dari mobil balap dan menghantam tanah. Tubuh mereka juga akan berputar dengan keras seperti boneka kain. Dalam keadaan seperti itu, Sang hampir tidak bisa membela diri. Pada saat yang sama, prajurit itu dengan ringan mengetuk dinding kedua dengan kakinya dan mendorong dirinya ke arah Sang yang berguling. Sang tidak tahu kemana dia bisa mundur. Dia berputar terlalu cepat. Jadi, Sang melepaskan pedangnya. Bang! Bang! Pedang dengan cepat menstabilkan dirinya di udara dan terbang di antara Sang dan prajurit itu, menghalangi serangan itu. Namun, kekuatan serangannya mendorong sisi pedang ke arah Sang, yang kemudian didorong ke dinding yang bergerak cepat. CRRRRRRRRRRRR. Suara armor di punggung Sang yang bergesekan dengan dinding keras bergema di seluruh area. Armornya rusak cukup parah, dan Sang merasakan punggungnya memanas. Tapi tubuhnya berhenti berputar. Sang meraih pedang lagi dan dengan kasar menariknya ke samping. Ujung tombak yang masih menyentuh pedang didorong ke atas. Sang melepaskan pedangnya lagi dan meraih tiang tombak dengan kedua tangannya saat punggungnya terus bergesekan dengan dinding. Kemudian, Sang menarik dirinya ke depan dan menendang dada prajurit itu. Bang! Mata Sang melebar. Lutut prajurit itu telah mendorong tendangan Sang ke samping, membuatnya terbuka. Kemudian, dari posisi ini, pendekar itu menendang ke depan dengan kaki yang sama. Bang! Armor Sang retak di beberapa tempat, dan kekuatan itu bahkan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Punggungnya didorong lebih keras ke dinding, dan bagian belakang armornya mulai bersinar panas saat membakar punggung Sang. Sesaat kemudian, prajurit itu menebas dengan tombaknya lagi. Kali ini, Sang tidak akan mampu memblokir serangan itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.